Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NPM 11122111066 akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan dan mengaplikasikan analisis regresi berganda dengan SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data. Bisa kita lihat sendiri ada data motivasi X1, minat X2, prestasi Y. Nah, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan dulu. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, di sini tujuan regresi berganda ini adalah mengetahui pengetahuan dua atau lebih variabel bebas. Jika hanya satu variabel, maka disebut regresi sederhana. Selanjutnya, di sini ada uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi nanti kita akan mencari tahu berapa persen yang diberikan motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi belajar Y. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka aplikasi SPSS. Di sini terlihat ada kolom name atau nama. Kita isi aja dengan X1. Selanjutnya kita isi dengan X2. Lalu kita isi dengan E. Di sini terlihat sudah otomatis terisi. Untuk di label ini kita masukkan saja motivasi atau X1. Selanjutnya kita masukkan minat X2. Selanjutnya prestasi. Sudah terisi. Lalu kita klik data view. Di sini terlihat ada variabel X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kopikan saja data yang ada di Excel, kita kopikan semua. Kita copy lalu paste di aplikasi SPSS-nya. Nah, sudah terlihat ini sudah muncul, tetapi saya akan ubah, ini masih ada dua angka di belakang koma. Cara mengubahnya itu yaitu klik variable view, desimal, lalu kita ubah menjadi 0 ya. Kita ubah menjadi 0 semuanya. Lalu kembali ke data view. Nah, sudah terlihat ini tampilannya sudah menjadi seperti ini. Setelah itu kita langsung saja klik analyze, regresi, lalu linear. Nah, di sini untuk prestasi, untuk variabel prestasi ini kita isikan ke dalam variabel dependent. Dan untuk motivasi minat ini kita isikan ke dalam independent. Setelah keduanya sudah terisi, lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini sudah ada
hasil output dari analisis regresi berganda. Oke, kita kembali dulu ke materi. Ini bisa kita lihat untuk output hasil dari regresi berganda. Nah, jadi di sini kita akan menguji 3 hipotesis ini. Yang pertama ada hipotesis terhadap pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Yang kedua ada hipotesis terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Untuk tingkat kepercayaannya 95%, A sama dengan 0,5. Ini adalah sudah menjadi standar statistik ya. Langsung. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Jadi, dalam analisis berganda ini ada uji T, yang dimana jika nilai sigma lebih kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua ada jika nilai sigma lebih besar 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak dapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini ada rumus dari T tabel, yaitu T tabel sama dengan T A per 2 N dikurang K1 sama dengan T 0,025 dibagi 9, hasilnya sama dengan 2,262. Nah, untuk cara pengerjaannya itu yaitu untuk N-nya ini adalah jumlah sampel yang dimana N ini mempunyai 12 sampel, dan untuk K ini adalah jumlah variabel atau variabel X, yang dimana variabelnya itu ada 2. Jadi 12 sampel, 12 dikurang 1, 10, dan dikurang 1 menjadi 9. Untuk T ini kita bisa melihat pada T tabel. Untuk 0,025 ini kita bisa melihat di T tabel. Dan ini adalah hasil dari T tabel, 2,262. Selanjutnya ada uji F. Seperti pada uji T, kita cari dulu F tabel, nilai F tabel. Jadi jika nilai sigma kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, jika nilai sigma lebih besar 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, di sini ini untuk rumus sebenarnya ya, saya salah ketik, bentar kita. Ini adalah untuk rumus F tabel ya. Sama seperti pada uji T ya, kita harus mencari dulu nilai pada F tabel ini. Jadi untuk nilai F tabel tersendiri yaitu rumus F tabel tersendiri yaitu F tabel sama dengan F K, di mana K ini jumlah variabel bebas yang berjumlah 2 variabel. N ini yaitu jumlah sampel yang berjumlah 12 sampel dikurang K sama dengan F2 untuk 2 dibagi 10
sama dengan 4,10. Nah, untuk hasil 4,10 ini sudah ada di dalam data F-tabel ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Untuk pengujian hipotesis dengan uji T, kita memakai kolom ini ya, kita memakai output koefisien. Nah, kita memakai output ini. Saya kopikan ke sini biar jelas. Yang pertama ada pengujian hipotesis pertama atau H1. Nah, di sini diketahui nilai sigma untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Ini sigma untuk Y-nya lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung ini untuk nilai T hitungnya 0,992 lebih kecil dari T tabel yang tadi, yang hasil ini 2,262. Yang ini ya. Nah, ini lebih kecil dari ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak dapat berpengaruh terhadap X1 terhadap Y. Selanjutnya kita akan membahas pengujian hipotesis kedua. Untuk pengujian hipotesis kedua yaitu diketahui nilai sigma untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07. Ini kita bisa lihat nilainya di sini. Lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 lebih besar dari tabel lebih besar dari T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji F, yaitu pengaruh bersama-sama antara motivasi dan minat terhadap prestasi. Untuk di uji F ini, kita fokuskan memakai output yang ANOVA. Untuk pengujian hipotesis yang ketiga, yaitu ada berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, ini lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya di sini ada koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini kita memakai output model summary ini. Seperti ini, seperti biasa kita kopikan, sudah saya kopikan ke sini. Untuk koefisien ini yaitu berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,842. Ini ya untuk nilai R²-nya bisa kita lihat sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2. Ini bisa kita lihat untuk nilai variabel Y. Udah. Kembali. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari hasil pengujian hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3, di mana hipotesis ini tidak berpengaruh terhadap prestasi untuk hipotesis ke-1. Dan
Untuk hipotesis kedua ini, tidak mohon maaf, untuk hipotesis kedua ini berpengaruh terhadap prestasi Y. Kemudian untuk hipotesis ketiga ini berpengaruh terhadap prestasi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.